Keterbatasan. Keterpurukan. Keputusasaan yang menyelimuti diri. Rasa minder yang menghantui. Kegagalan yang membungkus diri. Tersadar, tatapan ini bukan lagi pada kekurangan fisik. Melainkan apa yang tersisa pada tubuh ini untuk menjadi sebuah kekuatan. Seketika, naluri ini bergelora untuk menembus cahaya masa depan. Spirit tinggi dan tekad kuat untuk berjuang, menghilangkan rasa malas dan melupakan adanya keterbatasan. Berlatih keras tanpa rasa lelah sebagai kunci mencapai sebuah prestasi tertinggi. Mereka tersenyum, bersiap menorehkan tinta emas di lembar sejarah olahraga Kalimantan Selatan. Dari Banua, jadi kebanggaan Indonesia di pentas dunia. Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 37.530,52 km persegi dengan populasi penduduk mencapai 4,2 juta jiwa. Grafik pertumbuhan terus meningkat. Tidak hanya pembangunan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, salah satunya bidang olahraga. Pondasi kesuksesan olahraga di tanah bumi Lambung Mangkurat lahir dari Induk Olahraga Disabilitas di bawah naungan National Paralympic Committee Provinsi Kalimantan Selatan. NPC Kalsel berjaya dengan menembus peringkat terbaik di Pekan Olahraga Paralimpik Nasional secara beruntun, yakni Peparnas Riau tahun 2012 dan Jawa Barat tahun 2016. Saat berlaga di tanah Sumatera, kontingen difabel Kalsel berhasil meraih 24 medali emas, 25 perak, dan 23 perunggu. Total 72 medali yang didapat Paralimpian Banua kala itu. Begitu juga saat di Peparnas 15 Jawa Barat 4 tahun berselang. Pahlawan olahraga Banua menyabet 33 medali emas, 23 perak, dan 22 perunggu. Bertengger di peringkat 6 dari 34 provinsi yang ikut berlaga. Torehan membanggakan untuk Kalimantan Selatan di mata Indonesia yang dibuat oleh putra-putri terbaiknya, hasil dari kerja keras, perjuangan yang berdarah, dan konsistensi tinggi. Berangkat dari keinginan untuk menjadi kebanggaan, NPC Kalimantan Selatan menata seluruh aspek yang dimiliki. Bermodal tekad kuat dan keikhlasan hati, membawa mereka menapaki tangga kejayaan secara perlahan. Kemandirian terlihat dengan berdirinya kantor sekretariat di Jalan Trikora, Banjarbaru, yang didapat dari hasil keringat sendiri. Pengurus bersama barisan para staf memperkuat jalannya roda organisasi. Mereka bahu-membahu bekerja memuluskan langkah para atlet untuk meraih prestasi. Sejumlah cabang olahraga dibina secara ulet dan berkesinambungan untuk terus menopang prestasi bagi Kalimantan Selatan. Di antaranya cabang atletik nomor tolak lempar. Cabur ini salah satu penyuplai terbanyak raihan medali Kalimantan Selatan di event prestisius tingkat nasional maupun internasional. Latihan di Komplek Olahraga NPC Kalsel di Trikora, Banjarbaru diikuti atlet dengan klasifikasi tunadaksa, dwarfisme atau bertubuh kecil, tunanetra, serta tunarunggu. Mereka dipoles 4 pelatih berpengalaman seperti Hendra Maulana, Ahmad Firdaus, Buhran, dan Edi Iriadi dibantu 2 asisten. Latihan fokus pada power hingga teknik lemparan untuk nomor cakram, lembing, serta tolak peluru. Disiplin tinggi untuk penguatan mental jadi balutan di setiap latihan. 18 medali berhasil dipersembahkan cabang ini
saat berlaga di Pekan Paralimpik Nasional 15 di Bandung, Jawa Barat 2016 lalu dengan rincian 8 medali emas, 5 perak dan 5 perunggu. Tentu saja, torehan itu tidak berhenti sampai di sini. Mereka bertekad kuat untuk meraih lebih banyak di Peparnas selanjutnya. Cabang atletik nomor lari lompat dihuni atlet berklasifikasi tunadaksa, tunarungu, tunanetra, dan cerebral palsy atau gangguan motorik. Memilih tempat latihan di komplek olahraga milik kampus JIPOK ULM Banjarbaru. Atlet difabel Kalsel dipersiapkan pada nomor lari sprint, lari jarak pendek dan jauh, lompat jauh, serta lompat jangkit. Pelatih mengasah power dan teknik atlet dengan sentuhan disiplin serta motivasi. Cabang ini menorehkan prestasi 3 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu saat turun di Peparnas 2016 lalu. Rekor terjauh juga mereka kantongi sebagai lompatan terjauh 6,84 meter. Latihan dengan intensitas tinggi menjadi upaya mereka untuk mencapai satu tujuan, yakni juara. Cabur atletik yang dimiliki NPC Kalimantan Selatan dengan prestasi gemilang juga datang dari balap kursi roda BKR. Cabang ini dihuni 4 atlet dengan klasifikasi tunadaksa. Berlatih dengan sarana yang jauh dari standar, tidak menghilangkan semangat mereka. Di bawah polesan tangan dingin pelatih Hamni dan kawan-kawan, mampu membuat atlet BKR Bumi Lambung Mangkurat diperhitungkan lawannya. Kerja keras tanpa kenal lelah diperlihatkan selama menjalani latihan. Mental mereka juga ditempa secara kuat agar dapat mengalahkan rasa ego dan kepuasan diri. Suntikan spirit yang diberikan di setiap detiknya. Di Peparnas 2016 lalu, BKR mempersembahkan 3 medali emas yang diborong Mulyani. Tentu saja, raihan prestasi tidak berhenti sampai di sini. Predikat juara wajib didapat di event selanjutnya. Cabang olahraga renang jadi pembinaan tersukses NPC Kalimantan Selatan. Cabur balap di lintasan air ini berpredikat sebagai penyumbang terbanyak kepingan emas untuk Banua di kejuaraan nasional maupun dunia. Latihan berpusat di kolam renang gelanggang olahraga Hasanuddin HM Banjarmasin. Diikuti atlet difabel dengan klasifikasi tunanetra, tunadaksa, dan dwarfisme atau bertubuh kecil. Mereka dipoles pelatih Juhrianur Makimina dibantu 2 asisten berpengalaman. Latihan berfokus pada kualitas gerakan dan kecepatan meluncur di lintasan. Disiplin tinggi yang diterapkan pelatih mampu menguatkan mental atlet untuk selalu berjuang tanpa lelah di medan latihan. Urusan prestasi, cabur ini mampu menorehkan dengan sangat luar biasa. 15 medali emas, 13 perak dan 6 perunggu. Berhasil diraih pada Peparnas 15 di Bandung 2016 lalu. Dengan sederet catatan rekor tercepat yang didapat paralimpiannya. Seperti Ibram Syah dengan waktu 38 detik jarak 50 meter gaya kupu. Rianti dengan waktu 2 menit 7 detik pada jarak 100 meter gaya dada S6 putri. Serta Nor Aimah dengan waktu 46 detik gaya bebas 50 meter S7 putri. Perjuangan, kerja keras serta keuletan selama menjalani latihan selalu mereka perlihatkan agar dapat terus menorehkan prestasi di arena pertandingan. Melaksanakan latihan di Gor 2 Rizky Banjarbaru, pemusatan latihan cabang olahraga bulu tangkis dihuni 14 atlet dengan klasifikasi tunadaksa, tunarungu, serta dwarfisme atau bertubuh kecil. Pebulu tangkis dengan usia muda dengan potensi serta bakat besar mendominasi pemusatan latihan yang dilaksanakan NPC Kalsel. 4 pelatih seperti Didi Pramono, Mahrani, Herwansyah, dan Budi Haryana bahu-membahu memoles kualitas teknik gerakan maupun pukulan serta fisik anak asuhnya. Materi latihan tak ubahnya tim profesional dengan sejumlah tahapan program.
Suntikan motivasi dan kelembutan kata jadi komunikasi untuk membakar semangat mereka dalam melahap semua menu latihan. Urusan prestasi, cabur bulu tangkis berhasil mempersembahkan gelar juara di berbagai ajang berlabel nasional. Berlatih keras tanpa memperdulikan rasa lelah diperlihatkan pebulu tangkis difabel Banua untuk mencapai satu tujuan, meraih gelar juara. Cabang angkat berat jadi fokus pembinaan yang dilakukan NPC Kalimantan Selatan. Tempat latihan berlokasi di Banjarbaru. Sejumlah lifter wajah baru intens berlatih, selain atlet senior yang mereka miliki. Cabang yang mengandalkan otot tubuh ini dipoles pelatih kawakan yang juga mantan lifter Banua di era 2000-an. Sumansyah dibantu dua asistennya. Tekun dan ulet menempa para atlet. Fisik, mental, dan teknik angkatan terus dilatih dengan balutan suasana serius dan gembira. Selain suntikan semangat yang selalu diberikan oleh pelatih, perlahan tapi pasti, peralatan latihan terus dilengkapi NPC Kalsel. Perjuangan dan kerja keras yang dilakukan atlet angkat berat selama latihan untuk membuat Kalsel bertanding di mata Indonesia dan dunia. Cabang angkat berat terbilang konsisten menyumbang medali. Sepanjang Peparnas di tanah air, medali emas selalu berhasil direbut. Pembinaan atlet yang dilakukan NPC Kalimantan Selatan juga pada cabang olahraga panahan. Pemusatan latihan diikuti atlet difabel senior maupun junior di lapangan panahan Komplek Olahraga NPC Kalsel di Trikora, Banjarbaru. Tempat latihan layak dengan peralatan standar. Atlet dengan klasifikasi tunadaksa bersemangat menjalani latihan rutin pagi dan sore hari. Kobaran api semangat tanpa mengenal kata lelah diperlihatkan atlet dalam menjalani latihan. 4 pelatih yang ditunjuk terus memoles teknik gerakan serta fokus atlet dalam membidik poin sempurna di target sasaran tembak. Suasana latihan kental dengan sentuhan motivasi dan suntikan spirit dari pelatih maupun sesama atlet. Nomor yang mereka ikuti ronde nasional, kampen dan recurve. Latihan terjadwal terus dilakukan tim panahan NPC Kalsel pagi dan sore hari. Catatan prestasi panahan terbilang stabil. Setiap event kejuaraan mampu membawa pulang medali, mulai kepingan emas, perak maupun perunggu. Tidak hanya menyumbang medali bagi Indonesia, atlet difabel Kalsel juga kerap menjadi andalan merah putih. National Paralympic Committee NPC cabang olahraga cabur tenis meja semakin serius memfokuskan diri membina atlet disabilitas. Sedikitnya ada 3 atlet difabel klasifikasi tunadaksa yang tengah mendapat tempaan intensif. Mereka mengikuti latihan dengan semangat di gedung kompeten Banjarmasin. Ketiga atlet digodok pelatih kawakan Hadi Daryani. Keterbatasan gerak tidak menghalangi mereka untuk mengasah skill dan kualitas permainan. Prestasi yang masih tertunda berada di depan mata untuk diraih, seiring terus meningkatnya grafik permainan. Selain menggodok atlet tenis meja klasifikasi tunadaksa, NPC Kalsel juga membina 8 atlet difabel klasifikasi tunanetra. Keterbatasan visual seolah tidak menjadi halangan bagi mereka untuk terus mengembangkan kemampuan diri. Mengambil tempat latihan di Banjarbaru, atlet tenis meja tunanetra digembleng langsung 2 pelatih, yakni Abdul Sidik dan Aris Pramono, dibantu 1 asisten. Target meraih sebanyak mungkin medali emas pada Pekan Paralimpik Nasional di Papua menjadi motivasi utama para atlet dan pelatih. Mereka ingin melampaui pencapaian 1 medali perak yang berhasil didulang pada Pekan Paralimpik Nasional di Jawa Barat 2016 lalu. Target tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Seiring bertambahnya atlet yang menggeluti cabang olahraga ini, maka potensi untuk meraup prestasi semakin besar. Sepak bola tetap menjadi cabang olahraga primadona, tidak peduli keterbatasan yang mendera. Pemain dengan klasifikasi cerebral palsy atau gangguan motorik pada syaraf dan klasifikasi tunadaksa serius mempersiapkan diri mengambil tempat latihan di lapangan Forgala Banjarbaru. Pemain sepak bola klasifikasi CP ini digarap langsung Berne Mungkar yang dibantu 2 asisten pelatih.
Metode latihan lebih difokuskan pada aspek fisik, mental, serta teknik dengan penganut sepak bola modern. Cabang ini menjadi cabur unggulan di Peparnas yang akan datang. Pasalnya berhasil menoreh prestasi gemilang dengan mempersembahkan medali emas untuk Kalsel di Peparnas 2016 Jawa Barat lalu. Torehan itu juga menghadirkan pencapaian pribadi bagi pemain. Sejumlah punggawa dipanggil masuk timnas dan berhasil membawa Indonesia meraih emas di ASEAN Para Games 2017. NPC Kalsel juga tengah serius menempa 4 pecatur dengan klasifikasi kecacatan tunanetra dan tunadaksa. Mereka secara rutin menggelar latihan di Banjarbaru. Menunjuk pelatih berpengalaman M. Syaifani Zulpa, cabur ini dinilai potensial dalam menjaring medali, terutama di nomor catur cepat klasifikasi tunadaksa. Kesabaran dan motivasi dengan kelembutan sikap jadi kunci pelatih dalam menggodok atlet. Baru 2 tahun ini, NPC Kalsel melaksanakan pembinaan untuk cabang bela diri judo. Latihan cabur ini dipusatkan di Banjarbaru. Kendati baru dimunculkan, banyak atlet tunanetra yang bergabung. Tercatat hingga kini sedikitnya ada 11 orang yang terdaftar. Pengurus menunjuk 2 mantan atlet gulat andalan Kalsel dan Indonesia, yakni Yayat Hadiat serta M. Riki Fajar Adiputra. Semangat dan pengalaman dari sang mentor menjadikan judoko difabel Kalsel mampu menguasai teknik gerakan bantingan dan kuncian. Walau masih memulai latihan di tahap dasar, potensi medali sudah diperlihatkan para atlet tunanetra Banua. Terbatasnya penglihatan bukan penghalang meraih prestasi. Hal itulah yang jadi spirit mereka dalam berlatih. Mereka tidak pernah berhenti untuk berjuang dan berkorban demi mencapai tujuan menjadi juara untuk kebanggaan Kalimantan Selatan. Cabang menembak, salah satu wajah baru yang dibina NFC Kalsel. Total ada 11 sniper klasifikasi tunadaksa yang tengah digodok keahliannya dalam membidik target sasaran sempurna. Tempat latihan sendiri dipusatkan di komplek olahraga milik NPC Kalsel, Jalan Trikora, Banjarbaru. Para sniper difabel dibesut pelatih Hanang Rustiono dan Supianur. Walau memulai dari dasar, potensi medali sudah terlihat di depan mata untuk diraih dan dibawa pulang. Poin tembakan yang didapat selama latihan mampu membawa pulang 2 hingga 3 medali emas di event bergengsi sekelas Peparnas. Kerja keras untuk menggapai prestasi tak akan pernah melangkah mulus tanpa sokongan tangan pemerintah daerah. Di bawah binaan Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, NPC Kalsel terus mendapat perhatian dan kepedulian agar terus berkembang dan menjadi kebanggaan. Rekan-rekan para olahragawan disabilitas yang masuk dalam pembinaan Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan terus selalu konsisten memberikan yang terbaik bagi prestasi Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi spirit bagi kita semua untuk bekerja dan memberikan fasilitas terbaik khususnya kepada para atlet disabilitas untuk berlatih dan melakukan pembinaan yang terbaik. Terus tunjukkan kelebihan dari keterbatasan kalian. Semangat dan Kalsel pasti bisa juara. Konsistensi tinggi yang diperlihatkan di Spora Kalsel dibuktikan dengan kucuran dana pembinaan yang tak pernah berhenti diberikan setiap tahunnya. Tujuannya satu, untuk melihat olahraga disabilitas Banua terus menorehkan tinta emas bagi Kalimantan Selatan. Salam olahraga, jaya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bangga atas torehan prestasi dari atlet disabilitas Banua yang mampu membuat Kalsel berjaya dan disegani di kancah olahraga nasional maupun internasional. Perhatian besar tidak pernah berhenti kami berikan melalui suntikan dana secara berkelanjutan setiap tahun sebagai penunjang pembinaan. Terus berikan yang terbaik, berlatih dengan keras, jangan pernah menyerah, dan selalu berdoa demi mencapai satu tujuan, menuliskan banyak tinta emas bagi Kalimantan Selatan di seluruh pentas kejuaraan. Kalimantan Selatan juara.
Kekurangan fisik yang kami miliki tidak menjadi penghalang untuk menuliskan tinta emas dalam catatan sejarah prestasi olahraga di Kalimantan Selatan. Perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan hingga harus berdarah tertanam dalam diri atlet kami ketika berlatih. Satu tujuan kami adalah meraih prestasi. Pembinaan berjenjang terus kami lakukan, khususnya bagi usia muda sebagai regenerasi atlet prima. Mereka dipoles oleh pelatih profesional yang kompeten di bidangnya agar dapat mencetak atlet berkualitas untuk menentukan target dan tujuan. Mengantarkan mereka sebagai kebanggaan Banua dan membuat Kalimantan Selatan disegani di mata nasional dan internasional. Sebagai sebuah organisasi pembinaan olahraga disabilitas, NPC Kalimantan Selatan ditopang dua tujuan, yaitu prestasi dan kesejahteraan atlet, membentuk watak kepribadian, kebugaran fisik, serta mental yang kuat. Seluruh pengurus bersama staf sekretariat bahu-membahu bekerja dan melayani dengan hati. Kami terus berupaya memberikan semua yang terbaik untuk atlet, karena tekad kami adalah juara. NPC Kalsel hebat. Keterbatasan bukan penghalang mencapai tujuan. Berlatih keras kunci keberhasilan. Gelar juara wajib digenggam. Perlihatkan dan buktikan. NPC Kalsel hebat.